Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Melisa Dua Dunia. Tentunya saya Galang Indigo Lokajaya bersama Nyi Melisa. Nah, pada kesempatan malam hari ini tentunya kami mengeksplor sejarah daripada Raden Pako atau Ki Kertadrana. Beliau adalah salah satu waliullah yang dulunya juga menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Nah, untuk para sahabat semuanya tentunya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Nah, Nyai Meli nih, bagaimana nih? Kita kan sudah sampai di depan gerbang lah bahasanya ya, di depan pintu daripada Punden Ki Kertadrana atau Mbah Pako yang terkenal di Dukuh Wonotirto ini. Yang konon katanya ini dulu beliau adalah salah satu pahlawan peperangan pada zaman Belanda ya. Zaman Belanda dan perang, dan beliau juga salah satu tokoh yang begitu terkenal, yang begitu terpandang karena beliau ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Nah, bagaimana Mbak Meli? Nih, Nyai Meli maksudnya ya. Penasaran ya. Penasaran? Kita langsung ke sana aja. Boleh. Oke, para sahabat semuanya, Ayo, kita langsung saja memasuki daripada Panembahan Pako ya. Ayo ikuti terus Melisa Dua Dunia. Oke. Ini ada pohon apa ini Kang Lalang, besar sekali? Kali ini pohon pinus ini tentunya ya. Moga Nyai Meli ini apa yang dirasakan dari Nyai Meli ini ketika sudah memasuki Panembahan Pako ini? Saya rasakan ya cukup energinya sangat kuat ya guys. Masya Allah, energinya sangat kuat tentunya ya. Kuat ya, guys. Nah, dulunya juga ini ternyata Ki Kertadrana ini atau Mbah Pako ini terkenal dengan kepahlawanannya berperang bersama Pangeran Diponegoro. Di sini ya? Ya, entah itu perangnya di mana, intinya dia itu juga salah satu sahabat daripada Pangeran Diponegoro. Beliau bisa dikatakan juga waliullah yang dikatakan karena beliau juga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini dengan begitu gigihnya sehingga membuahkan hasil yang sebagaimana beliau ini juga menyebarkan agama Islam itu dengan karakteristiknya tersendiri, mengikuti adat-adat Jawa yang ada di khususnya ya mungkin di daerah ini ya, di daerah ini juga adatnya seperti apa beliau menyesuaikan. Ini masih Karanggayam bukan sih? Ini termasuk masih Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ya. Pokoknya ini Pako. Oke. Para sahabat semuanya, kita langsung aja ke depan panembahannya ya. Oke, ayo langsung. Gimana Nyai Meli? Sedikit ngap atau gimana ini? Iya, ini sedikit ngap Mas. Padahal kita juga di area terbuka seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah panembahannya nih. Ini adalah panembahan daripada Raden Pako atau Ki Kertadrana ya. Nah, inilah para sahabat, kita bisa lihat bangunannya sudah begitu tua ya, dan di sini juga sering untuk ziarah juga ke sini. Banyak sekali orang-orang ziarah untuk mendoakan atau meminta keberkahannya dari Ki Raden Pako ini atau Mbah Pako atau Ki Kertadrana ya. Menurut Kang Galang ini sebagai anak indigo, apa yang dirasakan di sini? Kalau yang saya rasakan, karena saya dulu juga sudah pernah ke sini bersama Ki Surya Lokajaya dan para sahabat Padepokan Lokajaya, tentunya di sini energinya sangat positif sekali. Jadi nggak ada aura negatif ya. Ya mungkin ada ya, bisa dikatakan ada, cuma sedikit karena sudah dinetralisirkan oleh Padepokan Lokajaya dan para sahabat-sahabat Padepokan Lokajaya tentunya ya.
harusnya dari Ki Surya ini juga bisa lebih gamblang untuk menjelaskan bagaimana kisah daripada Ki Kertadrana ini. Cuma dari Kang Surya tersendiri ada halangan, jadi nggak bisa ikut. Iya. Makanya digantikan oleh. Kalau ini apa? Nah, ini adalah pintu masuk daripada Panembahan Pako. Ya. Coba dizoom. Ya, ini mungkin dibangunnya ini ya. Ini ada bau-bau wangi di sini ya? Ya, pastinya bau-bau wangi karena di sini selalu kedatangan orang untuk mendoakan atau meminta keberkahan ya. Karena beliau ini kan juga terkenal sebagai waliullah. Ya. Mungkin di sini sangat bau wangi ya pemirsa. Mungkin Nyai Meli mau masuk ke dalam? Berani? Boleh. Boleh ya. Ayo. Kita Masih bisa para sahabat di dalam. semuanya kita langsung aja ke dalam. Ini dikunci enggak ya? Ayo kita langsung masuk aja ya, Nyai Meli ya. Assalamualaikum Ki Kertadrana, Mbah Pakmo. Assalamualaikum. Nah, ya para sahabat semuanya, inilah Panembahan atau makam daripada Ki Kertadrana. Ya, seperti inilah. Mungkin ini logonya ini dari mana nih? Ya para sahabat, ini benar-benar ini pokoknya ini dari zaman dulu banget ini. Dari segi bangunannya juga. Ini kalau zaman modern seperti ini nggak ada yang seperti ini. Ya, ini bisa dari kerajaan mana ini? Mataram atau Majapahit ya teman-teman semua. Mataram sepertinya. Ya. Inilah tanda daripada bahwasanya beliau juga itu dari bangsawan juga mungkin ya. Nah di situ ada mungkin di sini untuk membacakan surat Yasin sudah disediakan ya. Nyai Meli. Apa yang dirasakan Nyai Meli ketika sudah di dalam makomnya Ki Kertadrana? Auranya tuh sangat positif ya, Sangat positif ya. Sangat bau Masya wangi. Allah. Mungkin karena selalu dibersihkan oleh juru kuncinya ya mungkin ya. Dan sering untuk banyak orang mendoakan jadi bersih. Nah, monggo para sahabat semuanya yang mau ziarah ke Mbah Pakko ini dipersilahkan, tidak ada larangan atau bahasanya kan hanya ini. Pokoknya tidak ada larangan. Pokoknya dipersilahkan ya. Lokasinya di mana? Untuk lokasinya itu ada di Desa Wonotirto, dukuhnya itu saya sedikit kurang paham ya. Pokoknya nanti para sahabat semuanya yang mau datang, mau berziarah kepada Mbah Pakko ini atau Ki Kertadrana ini dipersilahkan, nanti tanya saja oleh perangkat desa atau warga-warga di Desa Wonotirto untuk punden Pakko itu di mana, ya pasti nanti ditunjukkan. Karena Ki Kertadrana ini atau Mbah Pakko ini juga termasuk tokoh yang sangat-sangat itu ya terpandang gitu loh. Dan bisa dikatakan beliau juga adalah seorang waliullah yang tadi saya katakan di bawah ya. Nah, mungkin Mbak Meli mau berkomunikasi mungkin dengan yang ada di eksistensi yang ada di sini atau di mana itu. Saya penasaran ini sama. Penasaran sama? Namanya nih Kak Meli sangat itu ya, Nyai Meli ketakutan nih kenapa nih? Kayak perasaannya nggak enak. Energi yang dari luar sih sepertinya. Di sebelah mana? Ada pohon gede tuh. Oh ini, pohon gede ini. Tapi kalau menurut saya juga aman sih, aman-aman aja karena ya boleh ya. Permisi Mbak, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Kang Galang, kita menelusuri ke sini. Ini jalan apa ini Kang Galang? Ini dulunya akses utama untuk menuju makom daripada Ki Kertadrana ini. Ya.
Menurut Cuma Kang ya Galang mungkin- apa yang dirasakan energinya di sini? Kalau kita keluar daripada batas makom Ki Kertadrana ini, saya juga merasakan aura negatif. Ya mungkin karena banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan ya untuk ritual sesuatu di makom Ki Kertadrana ini untuk ya mungkin minta togel atau pesugihan atau apa. Intinya Itu jangan ya. Janganlah. Itu jangan Cuma banyak sekali disalahgunakan. oknum-oknum yang menurut saya ini masih Menyalahgunakan. menyalahgunakan daripada makom Ki Kertadrana ini atau Mbah Pako. Saya rasa sih harus stop ya para Iya. oknum-oknum yang mungkin di desa ini atau di luar desa ini. Iya, Saya iya. mohon untuk stop ritual Jangan yang menyalahgunakan. negatif, menyalahgunakan makom daripada Ki Kertadrana ini. Karena saya rasa kalau makom itu kalau makom ya makom aja, nggak bakalan bisa untuk diminta-minta. Karena sejatinya kita itu harus meminta kepada yang maha kuasa tentunya. Allah Subhanahu Ya. wa ta'ala. Jadi kita jangan menyekutukan Tuhan ya. Itu pesan dari saya. Karena apa? Kalau kita menyekutukan Tuhan, pasti kita akan terkena imbasnya tersendiri ya. Oke, seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Saya mohon untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, stoplah untuk kalian ritual yang tidak di sini. Apalagi meminta togel, pesugihan dan lain-lain. Saya rasa kalian sudah keluar jalur begitu Tidak benar. jauh tentunya ya. Oke, jadi seperti itu yang saya rasakan, Nyai Meli di sini. Mungkin saya juga mendapatkan salah satu komunikasi daripada eksistensi yang ada di sini. Mereka mengira bahwasannya kita juga akan berbuat yang seperti itu. Tapi kita di sini juga nggak ada niat yang negatif ya. Tentunya kita mendoakan ya yang Ya, tentunya baik-baik. kita mendoakan yang terbaik untuk beliau. Ya, saya juga mendapatkan benturan-benturan energi negatif. Ya, Apa mungkin. itu Kang Galang? Ini sedang saya cari-cari ini sebenarnya ya. Saya penasaran, yuk ke sana. Ayo, boleh. Ayo. Ayo. Teman-teman ambil baterai ya. Pokoknya di sini tuh memang semakin kita melangkah ke depan, ini aura negatifnya itu semakin kuat. Ya. Saya juga merasakan banyak sekali orang-orang yang apa ya, melakukan hal yang tidak positif di sini. Contohnya minta nomor gitu ya. Kalau itu saya nggak tahu nih. Walaupun saya indigo itu belum tentu saya itu bisa melihat semuanya. Karena itu saya kalau bisa melihat semuanya, saya juga bisa melawan kehendak Tuhan tentunya. Jadi saya juga nggak mau melawan kehendak Tuhan. Kalau Ya. ini pohon pinus ya. Kalau ini pohon pinus, biasanya para warga di sini tuh mencari rezekinya lewat pinus. Ya. Hawanya dingin, cuma agak panas gitu loh. Mungkin gimana ya rasanya ya? Ya, Nyai Meli apa yang dirasakan ini? Ini sih ada energi-energi dingin campur panas. Campur Masa? panas. Bisa aja ya ada Ya campuran. karena pertama Coba, tadi mungkin, dimakan rasanya dingin. Di sini udah beda lagi. Iya, yang saya tadi katakan, ketika Iya, kita setuju. melewati batas daripada makom Ki Kertadrana ini atau Mbah Pako ini, saya merasakan energi negatif yang begitu besar. Saya juga melihat sedikit sekelebatan di sebelah sana. Apa itu Kang Galang? Kalau saya deteksi Pak, yang itu dilihat? adalah sosok yang ya panjang putih seperti itulah. Mungkin Nyai Meli juga tahu lah ya. Ayo ikuti terus Melisa Dua Dunia. Ayo ikuti terus Melisa Dua Dunia teman-teman. Jalan apa ini? Masih turun ya? Masih turun, kita turun. Oh, ya, bukan. Nanti kalau saya sedikit keluar, saya turun. Nah, dulu di sini saya juga waktu kecil saya juga pernah ke sini. Di sini saya bersama teman-teman saya juga. Nah, untuk tempat istirahat, ya mungkin karena cuaca yang tidak menentukan, ya kita naik aja ya. Atasnya udah ini takut roboh Kang Galang. Ya, apa namanya? Kita naik aja ke sini. Kang Galang di sini ada berapa yang dia?
Menurut Apalagi- Dalang Indigo apa yang dirasakan di apalagi sini? kita deket-deket pohon salak nih, tentunya pasti aura mistisnya itu Sini banyak sangat banget. terasa ya. Nih tuh ya, teman-teman, di sini aura negatifnya itu kuat banget. Saya juga merasakan bau anyir, bau amis ya. Gimana Nyai Mei juga menciumnya nggak? Atau- itu ada penang-penang hitam-hitam, kepala hitam pasti di Allah Akbar. Sampai bikin saya kaget ini. Apa ini apa? kepala hitam. Coba sana, Kang Galang. Menurut Kang Galang ayo. Coba kameramen di sana benar-benar sih memang ada kayak yang berdiri ya. Kelihatan nggak lewat kamera? Allah Akbar. Tolong jangan mengganggu ya. Ya. Udah di sini nggak apa-apain. Apakah Nyai Mei ini ingin berkomunikasi dengan mereka? Coba deh saja. tunjukkan kemampuan Nyai Meli dong. Apalagi Masalah. sekarang sampean kan gelarnya Nyai nih, jadi nggak main-main nih ya. Coba. Ilmunya lebih tinggi dari ini Kang Galang. Nah, saya juga bisa melihat sampean ini juga bisa kok merasakan Saya merasakan eksistensi yang ada di merinding sini, bisa melihat pergerakan mereka. Saya juga bisa melihatnya. Coba Nyai Meli mungkin dapat pendengaran apa dari sosok apa Nyai? Di sini ada suara-suara rintihan ya. Rintihan. Ini ada suara-suara rintihan. Coba. Saya juga nih Rasakan ya. merinding nih. Jujur merinding tuh ya teman-teman. Aduh. Apa kita mau jalan lagi ke bawah? Boleh, Pak ayo. Meli ya. Atau Nyai Meli? Terus Melisa Juwadini. Ikuti terus Melisa Dodo ya teman-teman. Jadi kita sudah sampai di bawah ini ya. Apa yang Mbak Meli rasakan, apa Nyai Meli rasakan? Dam. Weh,